إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat maghrib dan salat isya Masjid Al-Qura yang semoga senantiasa kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam dan nikmat iman sampai detik ini. Dan kita berharap selama kita masih hidup, saya dan Anda sekalian, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, kita berharap kita masih tetap istiqomah. Karena masa depan tidak ada yang tahu. Maka salah satu doa yang sering dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika zikir pagi dan petang adalah Raditu billahi rabba. Aku ridho, aku ikhlas, aku rela Allah sebagai Rabb. Kita ikrarkan itu, kita rela dengan itu, sehingga di tahun-tahun berikutnya kita tidak ganti Tuhan, karena khawatir bisa saja orang tergelincir di satu hari nanti tadinya Rabbnya Allah Subhanahu wa taala menjadi Rabbnya Yesus Kristus misalnya, atau Rabbnya dari dewa-dewa agama yang lain. Maka kita baca doa itu, Raditu billahi rabba. Aku ridho, aku rela Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb saya. Kemudian wabil islami dinan. Dan aku ridho, aku rela Islam sebagai agama. Pegang itu sampai kita meninggal dunia. Dan terakhir, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dan aku ridho, aku rela Nabi Muhammad sebagai nabi saya dan nabi akhir zaman. Sehingga ada muncul nabi baru di kemudian hari, kita tidak goyah, kita tidak tertipu. Maka doa itu senantiasa kita baca. Dan jangan lupa baca doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Hadirin rahmatan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita di bab tentang zawajuhu sallallahu alaihi wasallam bi Khadijah radhiyallahu anha. Pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istri pertamanya bernama Khadijah bintu Khuwailid. Nasabnya adalah Khadijah bintu Khuwailid ibnu Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Yaltaqi nasabuha binasab Rasulullah fi Qusay bin Kilab. Nasab dia, nasab Khadijah, bertemu dengan nasab Nabi di kakek yang sama yang bernama Qusay bin Kilab. Kalau Nabi kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab.
Qusay bin Kilab, ketemunya nasab Khadijah dengan Nabi di sana. Maka Nabi Quraisy, Khadijah Quraisyah, dua-duanya memiliki nasab yang tinggi dan status sosial yang tinggi. Cuman bedanya Nabi orang susah, orang miskin, sedangkan Khadijah kaya raya dan statusnya sebagai seorang janda. Hadirin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari segi nasab ini luar biasa. Kemudian disebutkan bahwasanya kanat Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha imra'atun hazimatun syarifatun min awsati Quraisy nasaban wa aktsaruhum malan. Tadi itu sudah disebutkan nasabnya mulia dan kaya raya. Maka di sini kita ingat hadis Nabi. Meskipun pernikahan mereka sebelum Nabi diutus jadi Nabi, tapi ada Nabi berkata, tunkahul mar'atu li arba. Wanita dinikahi karena faktor pendorongnya ada berapa? Ada 4. Yang pertama li jamaliha, karena fisiknya. Wali nasabiha, nasabnya, ini nasabnya Khadijah. Wali hasabiha, ini orang kaya. Hasabiha itu status sosial. Dia dermawan, dia orang kaya, dia terpandang. Itu hasabiha. Kemudian yang keempat walidiniha, karena faktor agama. Dan Nabi mengatakan fadfar bidzati din taribat siyadah. Pilihlah yang agamanya bagus agar engkau selamat. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ini bagi yang belum menikah atau belum nambah, antum memilih akhwat, misalnya antum melihat antum normal, tapi antum nggak suka secara fisik, apakah boleh anda menolak? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh menolak karena tidak suka secara fisik. Tapi ketika antum suka, maka fisik oke, nasab oke, status sosial oke, maka timbangan terakhir adalah agamanya, sehingga itu sebagai filternya. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa kanat tasta'jiru ar-rijala yakhrujuna bimaliha li tijaratin fi qafilati Quraisy mudarabatan bi syai'in taj'aluhu lahu. Khadijah ini dia kaya dan dia bos. Dia mempekerjakan sebagian orang yang membawa barang dagangannya dari Mekah menuju Syam untuk diperjualbelikan. Setelah selesai jual beli, nanti mereka bagi hasil. Falamma balagha hasil Rasulullah wa aqama amanatihi wa karama akhlaqihi raghiban fi an yakhruj bimaliha ila Syam yutajir bihi faqabila dhalika. Maka Khadijah mencari karyawan. Dia mendengar ada pemuda yang jujur, amanah dan bagus akhlaknya. Maka dites oleh Khadijah. Kenapa dites? Karena hanya mendengar cerita bisa jadi meleset. Kalau hanya baca di fulan, tapi dibuktikan malah tidak. Sebagaimana di sini disebutkan nanti dalam halaman berikut, tapi saya baca di awal. Ada orang
duduk sebelah Umar bin Khattab. Kemudian Umar sedang mengurus sebuah perkara. Ada masalah kayak majelis begini, ada Umar di depan, ada orang duduk dekat Umar. Ada masalah, kemudian Umar bertanya kepada hadirin sekalian, siapa yang menjadi saksi atas kasus orang ini? Maka ada orang sebelahnya mengatakan, saya ya Amirul Mukminin, saya menjadi saksinya. Kemudian kata Umar, bagaimana saya menerima persaksian Anda, sedangkan saya tidak kenal Anda? Maka Umar mengatakan, siapa yang kenal orang ini yang menjadi saksi? Umar bertanya, orang yang dari mata saya siap jadi saksi. Kata Umar, siapa kenal orang ini? Karena dia saksi, saya akan terima. Saya harus tahu orangnya kayak gimana. Maka seorang mengatakan, ana ya Amirul Mukminin, saya kenal orang itu yang siap menjadi saksi. Maka Umar bertanya, hal safarta ma'ahu, apakah kamu pernah bersafar dengan orang ini? Kata dia, lah. Hal amantahu bi dirham wa dinar, apakah kamu pernah bertransaksi uang dinar dan dirham dengan dia? Kata dia, lah. Huwa jaruka, apakah dia tetanggamu? Lah. Kata Umar, kalau begitu kamu gak mengenal dia. Umar bertanya 3 hal. Kata ulama, 3-tiganya ini menyingkap seseorang, kebiasaan seseorang. Safar. Kalau sekarang mungkin gak terlalu, tapi mungkin bisa dilihat ketika camping. Camping sama-sama ke gunung atau naik gunung, akan terlihat sikap seseorang. Apalagi zaman dulu safarnya susah. Bawa air minum, mikul air minum, bawa makanan panas terik. Ketika jam makan siang, kita bisa lihat seseorang, apakah dia mementingkan dirinya atau dia mementingkan teman-temannya satu rombongan. Itu bisa terlihat. Kalau dulu di pesantren, kita satu pondok, ada orang yang biasa anak santri yang orang Bogor, rumahnya dekat-dekat dari pesantren. Dia kalau pulang hari Jumat, 2 hari Sabtu Minggu, misalnya Minggu malam Senin dia pulang, suka dibawain bekal sama ibunya. Saya ingat biasanya dibawa sagon apa ya, bentuknya kayak terigu gitu. Kalau kita makan ada bekasnya. Biasanya dia datang, dia bagi semua santri dia serang, bagi-bagi kue. Tapi ada satu santri nggak pernah bagi dia. Dia pulang dari rumah, dia biasanya pergi ke kelas atau ruang belajar kita santri, lampu dimatiin, dia makan sendiri. Dan itu bisa terlihat karena kita hidup berjamaah, berkelompok, apalagi di safar, meskipun hitungannya tidak lama, tapi akan kelihatan sifat asli orang tersebut. Kedua, masalah uang. Bisa jadi sholatnya saf paling depan, tapi nipu orang, utang tidak bayar, tidak balikin, curang dalam berdagang, itu bisa saja terjadi. Kemudian yang ketiga tadi, tetangga. Tetangga biasanya kalau tetangga pemukiman padat, insya Allah ketahuan sikapnya. Kalau tetangga deketan, kalau perumahan agak sulit karena setiap orang dengan aktivitas masing-masing di rumahnya dan tertutup. Nah, Khadijah radhiyallahu anha mengetes itu, maka Khadijah memanggil Nabi, diajak kerjasama, kemudian dikirim ke Syam. Fa kharaja ma'gulamin laha yuqalu lahu Maisar. Maka Khadijah mengirim Nabi ke Syam beserta seorang anak buahnya pemuda bernama Maisar. Antum bertanya, Nabi pergi berdua sama cewek. Maisar itu cewek atau cowok?
Kalau Maimunah, jawab. Maimunah perempuan atau laki? Kalau Maimunah perempuan. Kalau Maisarah di kita perempuan. Di Indonesia Maisarah perempuan. Di Arab laki. Karena kalau tulisannya mim, ya, sin, ro, tak berputar. Harusnya perempuan, tapi laki. Karena penamaan itu agak beda. Misalnya, antum pernah dengar ada orang namanya Firdaus? Pernah dengar ada orang atau teman antum atau antum sih namanya Firdaus? Pertama kali mendengar nama Firdaus muncul di benak antum, laki atau perempuan? Pasti laki. Namanya Iman. Siapa nama temanmu Iman? Laki atau perempuan? Pasti kepikiran laki. Kalau di Saudi enggak. Firdaus wanita, Iman perempuan. Ada nama yang jama. Maksudnya jama itu laki oke, perempuan oke. Contoh siapa? Nur. Nur, ada laki namanya Nur, perempuan ada yang namanya Nur. Misalnya kita ada teman saya namanya Nur, maka kita bisa pikir mungkin cewek, bisa juga cowok. Tapi kalau di Arab kayak seperti Firdaus dan Iman itu perempuan, tapi di negeri kita sudah pasti laki-laki. Nah Maisarah di kita, Maisarah, Maimunah itu perempuan. Kalau di sana waktu itu di teman Nabi yang menemani Nabi laki-laki. Walaqad ra'a Maisarah fi rihlati hadhihi ma'ana sallat al-kathir min ayati wa syahida akhlaq as-sallam at-tiba sajaya wa sidqa amanatihi. Tatkala Maisarah menemani Nabi dalam perjalanan, dia banyak melihat kejadian-kejadian yang menakjubkan. Sudah pasti. Kenapa? Karena yang ditemani ini calon Nabi. Sudah pasti dijaga oleh Allah lewat perantaran malaikat-malaikatnya. Sekelas presiden aja dijaga pas pampres, apalagi di Nabi. Calon Nabi belum jadi Nabi. Maka dia akan melihat perkara-perkara menakjubkan. Misalnya awan berusaha menaungi Nabi. Ini kan aneh. Kenapa awan harus seakan-akan memayungi, mengejar itu orang saja? Masih ingat yang kita cerita sebelumnya ketemu dengan pendeta Buhairah? Itu disebutkan bayangan pohon itu berpindah untuk menutup Nabi agar tidak kepanasan. Ini kan aneh. Maka Maisarah menyaksikan keanehan. Kemudian Nabi jujur. فَنَقَلَ ذَلِكَ لِخَدِيجَةَ بَعْدَ عَوْدَةٍ تِلْكَ رِحْلَةِ جَرِيرِ أَرَابِهَا. Maka dia pulang dia cerita. Dan cerita kepada Khadijah tentang kehebatan pemuda bernama Muhammad bin Abdullah. Kemudian walamma sami'at Khadijah min gulamiha Maisarah wa ta'akkada laha ma sami'athu an Muhammadin min qablu raghibat fi zawaj minhu. Setelah pertimbangan yang matang, berpikir ini berpikir itu, baru Khadijah mengiyakan, malah melamar Nabi untuk menikah. Padahal disebutkan bahwasanya Khadijah ini janda, sudah 2 kali nikah. Yang pertama menikah dengan Atiq bin Aid al-Makhzumi, meninggal. Kemudian menikah lagi dengan Abu Hala Ibnu Nabash At-Tamimi, punya anak satu namanya Hind. Ini laki-laki juga anaknya Hind. Jadi dia sudah 2 kali jadi janda, maka pertimbangannya banyak, sudah pengalaman. Kemudian wa kana umruhu 25 sana wa umruha 40 sana. Umur Khadijah 40 tahun. Umur Nabi 25 tahun. Beda berapa tahun? Beda 15 tahun.
Ada sebagian riwayat mengatakan tidak, umurnya 28 tahun, Nabi 25, beda cuma 3 tahun. Dalilnya adalah dua-duanya dalil, ada dalilnya, tapi dalilnya dengan wakil kenyataan. Pertama yang 28, karena Khadijah menikah dengan Nabi, punya anak berapa? 6. Ada 6, perempuan 4, laki 2. Kalau janda usia 28 mungkin gak anaknya 6? Mungkin. Kalau 40 anaknya 6, agak meragukan. Itu dalilnya yang mengatakan umurnya 28. Yang dalilnya umur 40 adalah ketika Nabi memuji Khadijah di depan Aisyah. Aisyah cemburu. Kemudian kata Aisyah, kenapa kamu menyebut nama perempuan yang giginya sudah tidak ada? Di antara kecemburuan Aisyah mengatakan gigi orang ini tidak ada, karena Aisyah tidak ketemu dengan Khadijah. Kalau tidak salah Aisyah masih kecil, Khadijah sudah meninggal dunia. Itu malah berbahaya. Kata ulama, penyebutan Aisyah mengatakan wanita yang sudah tidak punya gigi menunjukkan Khadijah memang sudah tua. Karena beliau menikah dengan Nabi usia 40, berumah tangga dengan Nabi berapa tahun? 25 tahun. Berarti usia meninggal dia 65. 65 kemungkinan Hongkong bisa. Karena dia menemani Nabi 15 tahun. Sebelum jadi Nabi 10 tahun jadi Nabi. Jadi 15 tahun menikah, Nabi statusnya masih manusia biasa. Kemudian 10 tahun kemudian, atau menemani 10 tahun ketika dia sudah menjadi Nabi. Maka Khadijah meninggal di tahun ke-10 kenabian. Artinya 10 tahun setelah Nabi diangkat menjadi Nabi. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha disebutkan bahwasanya Nabi mengatakan khairu nisa'iha Maryam bintu Imran wa khairu nisa'iha Khadijah. Ada dua wanita terbaik yang ada di atas muka bumi. Yang pertama Maryam binti Imran, yang kedua Khadijah bintu Khuwailid. Perawi hadis ini mengatakan wa asyara Waqi' ila samai wal ardi. Waqi' menunjuk ke langit dan ke bumi. Artinya di bawah kolong langit ini ada dua wanita yang mulia, yaitu Maryam dan Khadijah. Imam Nawawi mengatakan arada Waqi' bi hadhihi isyarah tafsir ad-dhamir fi nisa'iha wa anna al-murad bihi jami' nisa'il ardi ay kullu min baini as-sama'i wal ardi min an-nisa'. Yang disebutkan bahasanya wanita terbaik adalah wanita yang menghuni bumi ini di zaman itu. Di sini dijelaskan bahasanya yang dimaksudkan fi asriha, pada masanya. Arti di masa Maryam yang terbaik adalah Maryam, di masa Khadijah yang terbaik adalah Khadijah. Adapun mana yang lebih utama antara Maryam dengan Khadijah, di sini kata penulis wa amma tafdilu bainahuma famaskutun anhu. Adapun mengatakan mana yang lebih utama, maka perkara ini para ulama mendiamkan. Artinya tidak menyebut salah satu dari keduanya.
Kemudian poin berikutnya adalah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Maghirtu ala nisa'in nabi illa ala Khadijah wa inni lam udrikha." Aku tidak pernah secemburu itu kepada istri Nabi kecuali kepada Khadijah. Padahal kalau cemburu biasanya apa? Madu dengan madunya. Kalau dua istrinya lebih dari 1, 2, 3, 4, kalau masih sama-sama hidup, yang satu hidup, 2 hidup, 3 hidup, 4 hidup, kemudian mereka saling cemburu, itu wajar. Tapi Aisyah mengatakan, aku tidak pernah secemburu kepada istri Nabi lain seperti aku cemburu kepada Khadijah. Wa inni lam udrikha, padahal aku tidak pernah ketemu dengan Khadijah. Tidak pernah ketemu dengan Khadijah. Berarti kira-kira Aisyah ini lahir tahun berapa kenabian? Coba antum mengira-ngira. Nah, bisa dihitung. Nabi menikah dengan Aisyah itu kalau tidak salah tahun 10 Hijriah. Tahun 10 kenabian setelah Khadijah meninggal. Khadijah pada saat akad nikah umur berapa? Umur 6. Ingat, akad, hanya akad. Akad nikah umur 6. Berarti dia lahir tahun berapa kenabian? Tahun 4 kenabian. Itu umur Khadijah berapa? 60-an ya? 61 bukan. Jadi ketika Khadijah meninggal, umur Aisyah baru sekitar 6 tahun. Jadi belum terlalu umur dengan Khadijah radhiyallahu anha. Makanya dikatakan wa ini lam udrikha, aku tidak ketemu dengannya. Kan kata Aisyah, wa kana sallallahu idza dhabaha syatan yaqulu arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Ketika Nabi menyembelih kambing, motong kambing, dia mengatakan, kirimlah daging ini kepada teman-temannya Khadijah. Fa'adhattu yawman faqultu Khadijah. Aku marah, kata Aisyah. Aku berkata, Khadijah, kenapa mesti Khadijah? Maka Nabi menjawab, inni qad ruzqtu hubbah. Aku telah diberikan rasa cinta kepadanya. Jadi cinta Nabi kepada Khadijah itu benar-benar Allah tanamkan di hatinya, sehingga dia sudah meninggal lama, Nabi selalu memujinya. Bahkan Nabi mengatakan, ketika Nabi memuji Khadijah, kata Aisyah, laqad a'dalaka khairan minha. Kata Aisyah, sesungguhnya Allah telah mengganti Khadijah istrimu dengan wanita yang lebih baik dari dia. Maksudnya sudah ada saya, ngapain Khadijah? Kalau kata Nabi, ma'abdalani Allah khairan minha. Allah tidak mengganti dengan lebih baik daripada Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian ada sebuah hadis datang dari Abu Hurairah menyebutkan tentang bagaimana Khadijah radhiyallahu anha, wanita saleh, mendapatkan balasan terhadap apa yang dia perbuat bersama Nabi. Di antara perkataan Ibnu Hajar yang menarik adalah, semua manusia, maksud semua manusia
baik laki dan perempuan, setelah Nabi sampai terakhir yang diciptakan, seluruhnya beramal soleh, pahalanya lari kepada siapa? Khadijah. Sekelas Abu Bakar, seluruh amal kebaikan juga masuk dalam timbangan kebaikan Khadijah. Kenapa? Karena dia perempuan pertama yang memeluk Islam. Maka dia kata Ibnu Hajar, wahia sanad sunnah hasan. Dia menjadi contoh kebaikan yang diikuti oleh manusia datang belakangan. Kata Abu Hurairah, ata Jibril Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah hadhihi Khadijah qad atatka ma'aha ina'un fihi damun aw ta'amun aw syarabun fa idha hiya atatka faqra 'alayha salam min rabbiha wa minni wa bashshirha bi baitin fil jannah min qasabin la safarun fihi wa la nasab. Kata Jibril, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, Khadijah lagi jalan ke rumah sini. Jadi Khadijah lagi di luar rumah, Jibril lagi ketemu Nabi, dan Jibril tahu Khadijah jalan ke arah rumah Nabi. Maka kata Jibril, Khadijah datang menuju rumah sambil membawa makanan. Kalau dia datang sampai rumah, tanda masuk, kamu bilangin Allah kirim salam kepada Allah. Yang kirim salam, yang menciptakan dia. Allah kirim salam kepada makhluk. Padahal status kita ini kan di hadapan Allah, makhluk, hamba. Tapi Allah kirim salam. Ada seseorang mengatakan, saya di zaman Raja Fahad, saya berada di sebelah Raja Fahad saja bangga. Atau antum, misalnya kemarin dapat telepon dari Pak Prabowo, panggil jadi Menteri Agama, ganti nasi di rumah, saya telepon pasang status Pak Prabowo telepon. Kenapa bangga? Karena orang besar, kita berada di sebelah orang besar, pasti bangga. Itu makhluk dengan makhluk, manusia dengan manusia. Ini yang mengucapkan salam adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Presiden mengucapkan salam, tolong salamin Pak Ahmad ya. Senang dengarnya. Ini yang mengucapkan Allah yang mengatakan lewat Nabi Khadijah, Allah titip salam. Wa minni, kami kata Jibril, begitu pun saya titip salam. Allah titip salam, Jibril titip salam. Malaikat terbaik Allah, malaikat terbaik juga titip salam. Kemudian fabashshirha, beri dia kabar gembira. Bi baitin fil jannah min qasabin, dia punya rumah istana dari lu'lu'a, berlian, intan, perak, segala macam, yang berlongga sangat besar. Jadi istananya keren, bentuknya roh kayak situ kan. Lan sakhafun fihi wa la nasabun, tidak ada hiruk pikuk di dalam, teriak-teriak, dan tidak ada keletihan. Kata ulama, apa maksudnya tidak ada kebisikan di dalamnya? Maksudnya adalah Khadijah selama 25 tahun menemani Nabi, menjadi istri Nabi, tidak pernah sekalipun mengangkat suaranya, gak pernah protes, gak pernah marah ke suaminya. Dan ini juga jadi alasan kenapa Nabi tidak poligami ketika Khadijah masih hidup. Nabi poligami setelah Khadijah meninggal, sebagai bentuk penghormatan dia kepada Khadijah radhiyallahu anha. Kalau istri yang lain suka bantah, Aisyah, Bawel, siapa lagi? Hafsah. Bahkan Nabi pernah meninggalkan istrinya 30 hari sebulan. Bahkan istrinya diceraikan karena bikin kesel lagi. Itu suami mereka Nabi.
Nah sekarang pertanyaan adalah, apakah ada perempuan yang menikah sama antum 10 tahun nggak pernah angkat suara? Yang sudah tua, mungkin istrinya sudah tua, apakah atau ibu-ibu di belakang belum pernah mengangkat suara, nggak pernah marah sama suami? Rasanya tidak. Makanya dia tidak ada teriak-teriakan di dalamnya. Kemudian wala nasabun, tidak ada keletihan. Kenapa? Karena Khadijah radhiyallahu anha sudah capek mengurus anak Nabi 6 orang. Nabi kan kerjanya dakwah, ceramah, ngajak orang masuk Islam. Dan tantangannya itu berat, sungguh sangat berat. Saya kadang menghayal, berpikir, rasanya kalau kita nggak mungkin bisa. Kalau saya pribadi, bisa disuruh ceramah di masjid yang NU, misalnya masjid yang bid'ahnya kencang, terus ngomong sunnah, rasanya nggak berani. Ini Nabi disuruh sendirian ceramah di depan orang-orang yang satu pun tidak beriman. Kalau dari rumah itu sudah beriman, tapi masyarakat itu tidak ada yang beriman, dan antum harus ingkari. Saya kasih contoh, misalnya antum datang ke Bali misalnya, atau nggak usah ke Bali, ke kampung saya ke NTT. Di sana kan ada perkampungan yang satu desa atau satu kelurahan 100% non-muslim, dan antum ditugaskan harus mengajak mereka menyembah Allah, ayat tauhid misalnya, masuk Islam. Bukan hanya mengajak, antum harus mengingkari Tuhan yang dia sembah, harus jelek-jelekin Tuhannya. Wah, ini kamu nyembah apa nih? Antum nyembah apa ini? Sambil nunjuk patung Yesus. Kira-kira antum masih selamat? Rasanya tidak. Kemarin saya ketemu dengan bapak-bapak, habis ceramah dia bilang gini, Ustaz, saya dapat kulkas. Kulkas apa? Saya tanya kulkas apa, dia bilang kulkas dikasih oleh orang Chinese karena saya bisa betulin AC miliknya. AC itu kata dia sudah lama rusak. Ajan sudah, taruh lagi. Fadhal.
Kemudian Pak tadi cerita lucu sedikit. Kemudian kata Pak Selamet, AC itu seluruh beberapa teknisi betulin nggak bisa. Bahkan dari teknisi dari merek produk AC itu sendiri juga nggak bisa. Firman Pak Selamet datang diperbaiki bisa. Maka saking senangnya pemiliknya dikasih hadiah kulkas. Ditanya kenapa ini AC bisa betul? Kenapa rusak? Terus kata Pak Selamet, masalahnya AC ini ditaruh di sebelah Yesus nggak pakai baju. Kedinginan, angin diketok rusak. Tapi minimal subhannya sedikit tersampaikan. Enggak apa-apa meskipun bercanda dia juga berpikir. Sebenarnya Tuhan saya, ya seperti Nabi Ibrahim, dia menghancurkan batu. Ditanya siapa? Tanya dia yang pegang kampah itu. Afala yakin, apakah mereka tidak berpikir? Jadi maksud saya dakwah Nabi di tengah orang-orang yang tidak beriman itu berat. Makanya Nabi mengatakan, memuji Khadijah, dia mengatakan hiya allati amanat bi indama kafara biyan nas. Dia orang pertama yang masuk Islam ketika orang-orang menolak masuk Islam. Wa sadaqatni indama kadzaba nas. Dan membenarkan saya ketika manusia mendustakan saya. Wa wasatu bimaliha indama haramahu nas. Dan orang-orang enggak mau mengeluarkan uangnya untuk saya berdakwah kecuali dia yang mengeluarkan uangnya untuk berdakwah. Kemudian kata Nabi, dia orang pertama yang menguatkan saya ketika saya sedih. Jadi Nabi ketika dipeluk Jibril, Nabi benar-benar ketakutan. Kenapa? Karena makhluk aneh yang belum pernah dia lihat. Nabi ketika di Gua Hira, antum lagi di gunung misalnya, lagi camping, lagi naik gunung, di sendirian, nggak ada orang. Anda sendirian di tempat yang gelap gulita, tiba-tiba ada orang datang memeluk Anda, bisa-bisa pingsan. Maka Nabi keringatan sampai Nabi khawatir dirinya gila karena melihat makhluk-makhluk aneh yang selalu mendatanginya. Karena mereka dari jenis yang lain. Kalau kita didatangi oleh orang, kita berpikir orang ini mungkin pengen membunuh saya, pengen menyelakakan saya. Kita ada persiapan. Ini makhluk juga kelihatan tahu menghilang. Maka ketika dia ketemu Khadijah, dia mengatakan khasyitu ala nafsi, aku khawatir tentang diriku. Aku ini bisa hancur. Kata Khadijah, wallahi la yukhzikallahu abadan. Demi Allah, Allah tidak mungkin membinasakan dirimu. Subhanallah. Nabi belum jadi nabi, tapi Khadijah sudah mengatakan Allah tidak mungkin membinasakan. Kalau kata Khadijah, kalla absyir, kamu harus bergembira. Innaka la tasilur rahim, engkau orang yang suka menyambung tali silaturahim. Wa tasduqul hadis, kalau ngomong jujur. Wa tahmilul kalla, membantu orang susah. Wa tuqri dhaif, engkau menolong menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq,
dan engkau suka membela kebenaran. Kata para ulama, Khadijah mau seperti ini bukan karena ada ayat Al-Quran yang turun, bukan karena ada Nabi bersabda kamu menjadi Nabi. Baru beberapa jam yang lalu baru turun 5 ayat. Tapi Khadijah menilai dari perjalanan panjang bersama Nabi. Dia menilai ini orang terhadap keluarga besarnya baik sekali. Di antara rahimnya Nabi adalah Abu Lahab. Abu Lahab kan omnya Nabi. Nabi jalin silaturahim dengan keluarganya, siapapun yang benci dia Nabi silaturahim dengan mereka. Kemudian ini orang kalau ngomong nggak pernah berdusta dan cepat membantu orang lemah, menjamu tamu, dan terdepan membela kebenaran. Maka Khadijah memuji Nabi SAW bahwasanya kamu tidak mungkin binasa disebabkan karena kekhawatiran kamu tadi dan kamu terus orang yang sangat baik. Dan hadirin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Khadijah radhiyallahu anha ceritanya ini disebutkan para ulama menyebutkan bahwa ada beberapa faedah bisa kita ambil dari pernikahan Nabi SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha. Di antaranya disebutkan memilih pasangan yang baik. Kalau kita laki, kita pilih yang baik. Kalau perempuan, apakah dia pilih yang baik? Enggak, bukan dia yang pilih. Siapa yang pilih? Bapaknya. Maka para bapak, orang tua yang punya anak gadis, untuk zaman sekarang paling bagus kita yang nyari. Kita lihat sebulan baik, antum jodoh bukan aib, bukan aib. Antum bisa lihat di kisahnya Nabi Musa di surat Al-Qasas ayat 27 yang disebutkan Musa bersama sahib Madian, orang tua yang ada di Madian. Kata orang tua itu, inni uridu an unkihaka ihda banatai hataini ala an ta'jurani thamaniyah hijaj. Wahai Musa, aku ingin menikahkan engkau dengan salah satu dari 2 putriku ini dengan syarat atau maharnya engkau kerja bersama saya 8 tahun. Maharnya kerja 8 tahun. Fa'in atmamta asyran famin indik. Tapi kalau situ mau nambah 10 tahun, bagus. Subhanallah. Dia kasihkan masukan syarat di dalam. Dia bilang, ente saya kasih nikah dengan anak saya, tapi kerja 8 tahun. Lebih bagus lagi kalau ente nambah 2 tahun jadi 10 tahun. Wa ma uridu an asyqa alaik, karena aku sendiri tidak ingin memberatkanmu. Satajiduni insyaallah minas salihin. Aku akan mendapatkan saya orang yang saleh. Artinya ini bapak yang nyarikan jodoh untuk anaknya, anak perempuannya. Seperti Umar menawarkan Hafsah kepada Utsman, menawarkan Hafsah kepada Abu Bakar. Utsman dan Abu Bakar bukan gak mau, bukan tidak mau. Terus kenapa mereka bilang nanti? Kenapa bilang nanti? Setelah Nabi menikah dengan Hafsah, baru rahasianya terbongkar. Jadi subhanallah, Utsman dan Abu Bakar tidak membuka rahasia Nabi sebelum terjadi akad. Tapi setelah akad baru dikatakan, kata Abu Bakar kepada Umar, saya bukan menolak putri Anda. Kata Utsman, saya juga bukan menolak putri Anda. Tapi saya pernah mendengar Nabi menyebut nama Hafsah. Itu isyarat
Kita sebagai laki-laki juga paham. Hantu kalau ngobrol dulu, kemudian ada perempuan yang disebut namanya, pasti ada rasa, ada orang yang mencerita, oh sebulan gini cerita detail segala macam. Insya Allah dia punya niatan kesana. Nabi SAW menyebut Hasan, Abu Bakar dan Utsman paham, akhirnya mereka tidak menerima tawaran dari Umar bin Khattab. Hadirin rahmatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan, diriwayatkan Ibnu Majah, "Idza atakum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawwijuhu illam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun aridun." Sebaliknya untuk pihak wali laki-laki, wali perempuan, ketika ada laki-laki yang baik datang melamar anak Anda, maka lihat akhlaknya dan agamanya, kemudian nikahkan agar tidak terjadi fitnah dan kerusakan di atas muka bumi. Sebenarnya rambu-rambu dan sinyal itu sudah ada di dalam agama kita, tapi pada prakteknya selalu tidak diaplikasikan ini. Yang datang biasanya ditanya, berapa penghasilan? Orang sudah melihat dari sisi materi, makanya sesuai apapun kalau orang susah agak berat. Makanya mudah-mudahan kita diberikan taufik untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.